Pengembangan Industri Kerja Balai Latihan Kerja Pengembangan Industri Pasar Rebo Jakarta Timur, Staf Administrasi Balai Latihan Kerja Pengembangan Industri Pasar Rebo Jakarta Timur, peserta Diklat Balai Latihan Kerja Pengembangan Industri Pasar Rebo Jakarta Timur. Akademisi. Next. Metode penelitian, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, studi perpustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis dasar, analisis model interaktif. Next. Hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat meneliti sajikan data personel sebagai pendukung kinerja Balai Latihan Kerja PLK Pasar Rebo Jakarta Timur tahun 2021. Adapun di PPKI Pasar Rebo Jakarta Timur terdapat beberapa dukungan atas personil, yakni didukung oleh 62 orang pegawai dengan komposisi jabatan sebagai berikut: Eselon 3A sebanyak 1 orang, Eselon 4A sebanyak 3 orang, jabatan fungsional atau instruktur 30 orang, jabatan fungsional pengantar kerja 3 orang, staf 2 orang. Next. Program kegiatan tahun 2020 dengan target jumlah peserta pelatihan 2.000 orang lebih, pelatihan berbasis kompetensi 2 angkatan dan kejuruan dan jumlah peserta 1.150 orang. Uji kompetensi 14 angkatan, jumlah peserta 280 orang, pelatihan berbasis kompetensi dukung anggaran APBN 40 angkatan, jumlah peserta 640 orang, pelatihan mutu 1 angkatan 20 orang, pemasaran program pelatihan, sosialisasi Balai Latihan Kerja, pembentukan jejaring dalam rangka meningkatkan kerjasama, revitalisasi peralatan dan sarana personel Balai Latihan Kerja. Next. Hasil penelitian, evaluasi strategi pengembangan SDM aparatur melalui organisasi di Balai Latihan Kerja Pengembangan Industri Pasar Rebo Jakarta Timur dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan baik dan optimal, dan strategi pengembangan SDM aparatur seperti atas unsur, yakni terdapat unsur pelatihan, pendidikan, pembinaan, rekrutmen, sistem, kemampuan intelektual. Next. Hambatan evaluasi strategi pengembangan SDM melalui link organisasi di Balai Latihan Kerja Pengembangan Industri Pasar Rebo Jakarta Timur, ini terlalu cepat merekrut, tidak mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pelatihan, tidak mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pelatihan, sembarangan melakukan PHK yang tidak mematuhi hukum ketenagakerjaan. Solusi dalam mengatasi hambatan atas evaluasi strategi pengembangan SDM aparatur melalui link organisasi di Balai Latihan Kerja Pengembangan Industri Pasar Rebo Jakarta Timur, yakni teliti dalam perekrutan pegawai, melalui proses tes sebelum mengikuti diklat, berikan surat teguran awal dalam rangka kedisiplinan, teliti dan cermat sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja dan taat hukum ketenagakerjaan. Next. Next. Bentar Mas. Cukup Pak Iwan? Ini Pak, simpulan Pak. Simpulan Pak. Oh, pembahasannya deh. Udah tadi. Ya, simpulannya pertama, evaluasi strategi pengembangan SDM aparatur melalui learning organisasi di Balai Latihan Kerja Pengembangan Industri Pasar Rebo Jakarta Timur telah dibuktikan dengan adanya bentuk pelatihan dalam melakukan strategi pengembangan SDM aparatur, juga dilakukan berbagai pendidikan, dilakukan pembinaan, penerimaan terhadap rekrutmen, serta adanya perubahan sistem dan kemampuan intelektual yang dimiliki pegawai. Namun hasil evaluasi strategi pengembangan SDM aparatur yang dilakukan melalui peningkatan dalam pelaksananya belum dapat berjalan dengan baik. Hambatan atas evaluasi strategi pengembangan SDM aparatur melalui organisasi di Balai Latihan Kerja Pengembangan Industri Pasar Rebo Jakarta Timur, ini terlalu cepat merekrut sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan organisasi, tidak mematuhi hukum ketenagakerjaan dan adanya penggulungan karyawan, tidak mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pelatihan. Hal ini menyebabkan kualitas pengembangan SDM aparatur belum dapat menjadikan kekuatan dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Gagal masalah kinerja disebabkan oleh kesalahan strategi pengembangan SDM aparatur. Sembarangan melakukan PHK menyebabkan kinerja tidak tercapai sesuai dengan visi dan misi organisasi. Solusi dalam mengatasi hambatan evaluasi strategi pengembangan SDM aparatur melalui link organisasi Balai Latihan Kerja Pengembangan Industri Pasar Rebo Jakarta Timur, yakni teliti dalam perekrutan pegawai akan menghasilkan kualitas SDM aparatur yang dapat mendukung
kinerja organisasi dan kinerja individu. Melalui proses tes sebelum mengikuti dan menghindari kesalahan, seleksi atau peregalan setelah diklat. Memberikan surat teguran awal bila melanggar kesusilaan sehingga pegawai dapat mengintrospeksi diri atas kesalahan dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Teliti dan cermat sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja karena akan membawa dampak yang kurang baik bagi organisasi dan pegawai. Taat dan patuh pada hukum ketenagakerjaan dan pengembangan pegawai berdasarkan kinerja atau prestasi kerja. Next. Terima kasih Bapak, mohon Cukup Pak Iwan. dan masukan Bapak Jundul dan Pak Pandoyo. Terima kasih Mas Iwan atas presentasinya, dan coba ditampilkan dari slide pertama Pak Iwan. Pak Iwan itu kan mengevaluasi strategi pengembangan SDM. Iya, Pak. Itu Pak ya? Iya, Pak. Nah, kalau pengembangan strategi SDM, mengevaluasi Mas ya. Terus gimana cara mengevaluasinya Pak Iwan? Evaluasinya dengan itu tadi Pak, pendidikan, pelatihan. Terus apa lagi? Iya. Bentar, Pak. Karena kan pelatihan, pendidikan, pembinaan, Pak, rekrutmen, terus melalui perubahan sistem dan kemampuan intelektual, Pak. Berikut kan ini Pak Iwan ya, kan BLK, Balai Latihan Kerja. Tentunya kalau mengevaluasi SDM itu SDM yang ikut latihan atau mengevaluasi ini struktur, sarana pendukung dan lain-lainnya. Mana yang dievaluasi ini? Evaluasi pesertanya Pak. Jadi pesertanya ini ada yang peserta Pak. Jadi yang dievaluasi itu BLK dari kepala balai sampai strukturnya gitu. Iya Pak. Nah sekarang pada waktu Pak Iwan sebelum melakukan evaluasi, seperti apa SDM-nya itu? Misalnya kualitas itu yang menentukan orang akan berkualitas tinggi itu kan strukturnya. Di situ ada struktur bidang AC, bidang sepeda motor, macam-macam kan gitu. Nah ini bisa nggak dijelaskan faktanya seperti apa yang ada di BLK pada saat Pak Iwan melakukan riset itu? Oke, benar Pak. SDM yang ada di BLK ini kan kebanyakan mereka yang pendidikannya ada yang belum S1 Pak, ada yang kurang keterampilannya kurang, jadi kami adakan evaluasi Pak. Gitu. Jadi ada yang belum S2, ada yang belum S1, jadi untuk mengenai pendidikannya ada yang kurang Pak. Jadi kami teliti untuk mengenai karena struktur beda dengan orang ini guru Pak Iwan. Struktur itu biasanya ada latihan-latihan technical skill. Orang ahli las sama orang ahli AC pasti beda. Ada orang yang situ ada bagian administrasi, diklat administrasi akan beda dengan diklat untuk misalnya itu kan ada AC, ada jahit, menjahit dan macam-macam, termasuk akuntansi, di situ ada semua. Nah ini yang mana apa semuanya dan dievaluasi ini? Karena kalau hasil evaluasi tentunya Pak Iwan harus mendeskripsikan di pembahasan itu apa-apa saja hasil evaluasinya. Misalnya untuk struktur bidang AC itu apa yang perlu dilakukan dari hasil evaluasinya. Untuk evaluasi bidang administrasi di pendidikan administrasi, hasil evaluasinya seperti apa. Jadi di situ Pak Iwan harusnya tanya
RPJM-nya di situ seperti apa dalam diklat itu, terus capaiannya seperti apa, terus baru akan memberikan simpulannya seperti apa gitu. Nah, itu tolong nanti di pembahasan ditambahkan termasuk di latar belakang penelitian dimasukkan gitu. Itu saran-saran saya karena ini sangat bagus, ini modelnya sangat bagus. Nah, dari model ini harusnya Pak Iwan harusnya analisa dari pendidikan, pembinaan, rekrutmen, perubahan, kemampuan intelektual, mungkin technical skill maksudnya nih. Nah, ini sebenarnya evaluasi itu kan strategi itu membandingkan apa yang menurut grand strategiknya dengan apa yang dicapai gitu. Nanti mungkin akan dikupas oleh Bapak Dr. Jundo. Dipersilakan Bapak Dr. Jundo. Monggo Pak. Baik, terima kasih kepada Ketua Penguji Bapak Dr. Pandoyo. Wan, boleh ditutup share screen-nya, Wan? Oke Pak, siap. Oke. Kenapa yang membuat kamu tertarik untuk kemudian menelitinya di BLK Pasar Rebo? Itu kenapa? Ya Pak, jadi di sana itu banyak yang belum efektif untuk ininya evaluasi strategi pengembangannya, jadi belum maksimal. Jadi kami lebih kaji lagi Pak untuk penelitian di sana, pengen mengetahui lebih dalam lagi evaluasi strategi di sana itu gimana sih untuk ininya. Gitu Pak. Oke. Dia pengen mendalami lagi, oh ternyata di BLK ini banyak pelatihan-pelatihan, pembinaan, itu baik untuk publik, untuk organisasi, instansi. Jadi saya pengen tahu lebih dalam di sana itu banyak melakukan pendidikan dan pelatihan kayak diklat gitu Pak. Itu Pak Jumbo. Oke, kaitannya terhadap learning organization, makanya kan itu kamu tertarik untuk meneliti di BLK Pasar Rebo karena dia termasuk LO menurut kamu ya, learning organization ya? Banyak Pak. Jadi saya tertariknya di sana juga banyak yang belum pada lanjut Pak, khususnya kuliah S2 dan S1, makanya ini sebagai peluang juga saya masuk ke sini, wah kesempatan lah bisa silaturahim, bisa menawarkan penawaran bagi karyawan atau karyawan sini yang mau melanjutkan untuk program S1 atau S2-nya, insya Allah kami siap bantu Pak. Gitu. Kemarin kami soal ke sana. Dan nadanya dari mana Mas? Dari Sisiami Pak, mau pasca sarjana khususnya ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai BLK gitu Pak. Iya, itu yang terpenting dari hasil sidang tesis kamu hari ini ya. Marketing, ujung-ujungnya marketing. Kurangin lagi nih ya. Oke, Wan, satu masukan dari saya. Siapa? Di sini, Wan. Nah, kalau kita baca ini berarti tidak bunyi yang kamu teliti di mana. Jadi langsung aja gini, Wan. Ini strategi pengembangan SDM, pendekatan learning organization di BLK Pasar Rebo apa segala macam tadi itu loh ya. Siapa? Kamu lagi kemudian ini adalah model konseptual yang sedang kamu teliti di BLK gitu ya. Nah, ini nanti langsung dipersingkat aja, langsung aja strategi pengembangan SDM, pendekatan learning organization di BLK Pasar Rebo dan segala macam itu tulis itu ya. Siapa laksanakan ya. Nah, siapa masukan terakhir terkait learning organization, menurut pendapat kamu yang sekarang sedang meneliti learning organization, Setiami itu learning organization bukan? Ya, learning organisasi Pak. Kenapa? Ya di perguruan tinggi learning organisasi suatu pembelajaran. Jadi di Setiami ya sebagai tempat wadah untuk kita belajar maksud nanti dari ya awalnya SMA kita masuk ke perguruan tinggi, kita bisa berorganisasi, kita bisa belajar berorganisasi, bagaimana kepemimpinan, bagaimana pajak itu apa itu pajak. Jadi kampus ini termasuk juga learning organisasi Pak.
Oke, ya. Baik, untuk dari saya, sementara saya cukupkan Bapak Ketua Penguji, Bapak Dr. Pandoyo. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Penguji. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak Dr. Cundung, Pak Iwan dicatat ya Wan ya, nanti tolong di pembahasan dieksplor karena ini jarang nulis tentang ini, supaya jadi bacaan orang lain, dianalisisnya diperkuat gitu. Silakan Mas Iwan ditutup presentasinya. Oke, terima kasih sebelumnya Bapak Dr. Pandoyo SCNM selaku Ketua Penguji. Terima kasih kepada Pak Dr. Cundung Harimurti SCMSI selaku penguji ahli. Terima kasih atas masukan dan sarannya, sangat bermanfaat sekali bagi kami. Mohon arahan, mohon dukungannya. Terima kasih mohon doanya. Semoga pada sehat semuanya, diberikan kesehatan keberkahan oleh Allah. Mungkin itu aja Pak. Presentasi hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami mohon izin Pak, jam 10 nanti kami aplikan di Wali Kota, mohon izin nih Pak Direktur, ada beberapa aplikan yang mau masuk S2 itu Pak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Saya kembalikan kepada Saudara Sekretaris Ibu Ines. Baik Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu Bapak Fauzi Fahmi, Pak. Ya Pak. Terus Ketua Sidang Pak Dian ya, atau siapa? Oh iya betul Pak, mohon maaf Bapak. Untuk selanjutnya itu Bapak Fauzi Fahmi dengan Ketua Penguji Bapak Dian Wahyudin, Bapak Penguji ahlinya Bapak Dr. Cundung Harimurti STMSI, dan pembimbingnya Bapak Dr. Andes Pandoyo SMMM. Sebelumnya mau pengarahan dulu untuk Pak Ketua Pengujinya atau lanjut Pak? Pak Dian Wahyudin? Lanjut aja. Lanjut aja. Baik. Oke, untuk selanjutnya itu Bapak Fauzi Fahmi, apakah sudah siap Bapak? Baik, insya Allah siap. Oke, yang share screen mau Bapak atau mau saya? Biar saya aja. Oke, baik. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dian Wahyudin, SOS MSI sebagai Ketua Sidang, kemudian Bapak Dr. Cundung Harimurti MSI sebagai penguji ahli, dan juga yang saya hormati Bapak Dr. Andes Pandoyo SMM selaku pembimbing saya. Mohon izin saya hari ini menyampaikan hasil penelitian saya. Baik, tesis saya dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai Institut Ilmu Sosial dan Manajemen SCMI Kampus Pangkalan Asem. Yang pertama, abstraksi, yang mungkin saya lewati aja ya. Oh, maaf, ini bisa. Salah itu Pak, soal maaf. Itu yang ini yang ini yang tersisa.
Baik, saya bacakan adaptasinya Pak ya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis besarnya pengaruh budaya organisasi, motivasi dan potensi terhadap kinerja pegawai institut ilmu sosial dan manajemen Siami, kampus Pangkalan Asem, baik secara terpisah, parsial maupun secara bersama atau simultan. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah populasi sebanyak 189 orang dan menggunakan sampel sebanyak 48 responden atau 25% dari jumlah populasi sesuai dengan teori Ridwan 2012-83 dan data diolah dengan menggunakan program SPSS 26. Kami mohon maaf, start screen-nya masih belum muncul ya. Belum muncul ya? Ini di close dulu, baru nanti buka yang PowerPoint-nya. Mohon maaf. Oke ya. Ulang lagi ya. PowerPoint-nya. Udah kelihatan? Belum. Belum juga? Jadi yang kelihatannya yang masih ada cover segala macam. Dibuka dulu deh Mas. PowerPoint-nya dibuka dulu, baru di share screen. Share screen, baru klik yang PowerPoint. PowerPoint dibuka dulu ya? Ya, PowerPoint-nya dibuka dulu. Udah? Dah. Oke. Baik, mohon maaf, saya lanjutkan ya. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan analisis regresi linear, parsial, dan berbeda, didapat hasil bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan sebesar 31,9% terhadap kinerja pegawai Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami kampus Pangkalan Asem. Motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan sebesar 46% terhadap kinerja pegawai Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami kampus Pangkalan Asem, dan kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan sebesar 79,6% terhadap kinerja pegawai Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami kampus Pangkalan Asem. Sedangkan secara simultan variabel budaya organisasi, motivasi, dan kompetensi memiliki pengaruh sebesar 62,1% terhadap kinerja pegawai Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami kampus Pangkalan Asem, dan sisanya sebesar 37,9% pengaruhi faktor lain yang belum diteliti atau epsilon. Baik, ini latar belakang penelitian berdasarkan SK Rektor 99 SK garis miring 2001, evaluasi indikator kinerja program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan indikator kinerja program inovasi periode 2001-2022. Latar belakang. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa banyak capaian kinerja yang belum mencapai nilai standar atau bisa dikatakan belum beradaptasi dengan sempurna. Tentunya hal ini bisa saja menyebabkan beberapa hal yang tidak pas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan atau pegawai. Berangkat dari latar belakang masalah yang terjadi, maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian ilmiah yang berjudul pengaruh budaya organisasi, motivasi, dan kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami kampus Pangkalan Asem. Identifikasi masalah. 1. Fungsi budaya organisasi yang belum dijalankan dengan baik diduga mempengaruhi kinerja pegawai. 2. Banyaknya pegawai yang belum memahami budaya organisasi. 3. Motivasi pegawai yang rendah sehingga memungkinkan berpengaruh terhadap kinerja. 4. Kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas masih kurang optimal. 5. Kompetensi petugas yang tidak sesuai dengan job desk mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap tugas dan pekerjaan. 6. Kurangnya dorongan sehingga menurunkan semangat kerja dan berdampak pada kinerja. 7. Belum melakukan pengembangan kompetensi bagi pegawai yang sesuai dengan kebutuhannya. 8. Belum optimalnya hasil capaian kerja pegawai. 9. Kurangnya tanggung jawab pegawai terhadap tugas yang diberikan. Yang terakhir, 10. Rendahnya kecerdasan emosional dan kurangnya wawasan dari pegawai sendiri. Rumusan masalah. Pertama, seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami kampus Pangkalan Asem. Kedua,
seberapa besar pengaruh motivasi pegawai terhadap kinerja pegawai Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami kampus Pangkalan Asem. Yang tiga, seberapa besar pengaruh kompetensi pegawai terhadap kinerja pegawai Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami kampus Pangkalan Asem. Dan terakhir, seberapa besar pengaruh budaya organisasi, motivasi, dan potensi pegawai secara simultan terhadap kinerja pegawai Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami kampus Pangkalan Asem. Landasan teori. Menurut Davis dan Muheriono 2012, budaya organisasi sebagai pola keyakinan dan nilai-nilai atau values organisasi yang dipahami, dijiwai dan dipraktikkan oleh organisasi sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar aturan berlaku dalam sebuah organisasi. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara 2015, mendefinisikan motivasi adalah Pak Fahmi, boleh langsung ke ini aja, kerangka konseptual Pak Fahmi. Oke, baik. Udah kita baca. Baik, siap. Nah, ini kerangka konseptual ya. Budaya organisasi memiliki 7 dimensi, kemudian motivasi memiliki 5 dimensi, untuk kompetensi sendiri memiliki 3 dimensi, dan kinerja memiliki 4 dimensi. Pendekatan penelitian yang dilakukan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan melalui kuesioner, pengumpulan data, populasi berjumlah 189 orang, sampel tadi sudah disampaikan di abstrak bahwa menggunakan 48 orang responden atau 20% dari populasi. Untuk pengujian sendiri dengan menggunakan SPSS 6 ada 9 pengujian di sini yang akan saya bahas satu. Uji validitas secara keseluruhan memiliki tingkat validitas atau bisa dikatakan valid baik variabel budaya organisasi, motivasi, kompetensi, dan juga kinerja pegawai. Untuk reliabilitas, uji reliabilitas hasil berdasarkan data SPSS, semua variabel memiliki hasil reliable di atas 0,6. Untuk uji normalitas, ya, sini disimpulkan bahwa variabel organisasi, motivasi, kompetensi, dan kinerja pegawai memiliki signifikan 0,087 atau lebih besar dari 0,5 yang menggambarkan bahwa variabel tersebut semuanya terdistribusi normal. Kemudian uji multikolinearitas, ya, hasilnya adalah variabel independen tersebut tidak menunjukkan ada gejala multikolinearitas atau tidak ada hubungan yang kuat antara variabel independen dengan variabel dan lainnya. Uji autokolinearitas berdasarkan tabel samping didapat nilai dari 25 respon yaitu sebesar 2,27. Ya. Untuk sampel 48 dan 3 variabel independen berdasarkan tabel 25 respon intervalnya adalah 1,4064 dan dari hasil tersebut di atas hasilnya dengan kata lain tidak ada autokorelasi. Uji heteroskedasitas ya, berdasarkan tabel yang di samping menunjukkan bahwa 3 variabel memiliki nilai signifikan lebih besar 0,05 atau sig lebih besar daripada 0,05. Jadi secara keseluruhan bahwa disimpulkan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak ada masalah terhadap heteroskedasitas. Ini uji parsial JT pengaruh X1 terhadap Y nilai T hitung 2,281 lebih besar daripada T tabel 1,77 hanya menunjukkan bahwa budaya organisasi X1 berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Kemudian yang kedua pengaruh X2 terhadap Y nilainya adalah 3,562 atau lebih besar daripada tabel 1,77 yang menunjukkan bahwa motivasi X2 berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Dan X3 terhadap Y nilai T hitung 8,907 lebih besar daripada tabel 1,677 yang menunjukkan bahwa potensi X3 berpengaruh
terhadap kinerja pegawai. Uji simultan atau secara bersama X1, X2 dan X3 terhadap Y didapatkan nilai F hitung 26,673 dengan nilai signifikan 0,000 atau lebih kecil daripada 0,05, maka budaya organisasi, motivasi dan potensi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Koefisien determinasi di sini variabel budaya organisasi, motivasi dan potensi secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja pegawai. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami memiliki nilai sebesar 62,1%, adapun sisanya ditentukan oleh faktor lain. Interpretasi nilai R. Jika ada dari interpretasi nilai R, maka pengaruh budaya organisasi, motivasi dan kompetensi secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai Institut Sosial dan Manajemen Siami Kampus Pangkalan Asem sebesar 0,21 adalah cukup berpengaruh. Nah, nilainya di situ 0,6 sampai dengan 0,8 disebutkan cukup ya di tabel. Kesimpulan, budaya organisasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami Kampus Pangkalan Asem sebesar 31,9%. Dua, motivasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami Kampus Pangkalan Asem sebesar 46,5%. Kompetensi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami Kampus Pangkalan Asem sebesar 79,6%. Budaya organisasi, motivasi dan potensi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami Kampus Pangkalan Asem sebesar 62,1% dan sisanya sebesar 37,9% pengaruh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari untuk saran, sebenarnya pimpinan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami Kampus Pangkalan Asem perlu untuk lebih mensosialisasikan aturan penerapan budaya organisasi agar pegawai lebih mendalami dan memahami pentingnya budaya organisasi diimplementasikan demi meningkatnya kinerja pegawai Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami Kampus Pangkalan Asem. Kedua, pimpinan lembaga disarankan memperhatikan hal-hal yang dapat digunakan sebagai alat motivasi seperti budaya sosiologi, keamanan, penghargaan dan lainnya sebagaimana disebutkan dalam indikator dalam penelitian ini. Hal ini tidak lain guna lebih tercapainya kinerja pegawai yang lebih baik lagi. Tiga, variabel kompetensi memiliki pengaruh yang cukup besar bagi capaian kinerja. Disarankan pimpinan lembaga memberikan aturan konsultasi upaya yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai agar bisa sejalan dengan upaya peningkatan kinerja pegawai yang berada di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami Kampus Pangkalan Asem. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya, dan untuk selanjutnya saya siap untuk diujikan dan dikoreksi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Dian Wahyudin, SOS. Baik, terima kasih Bapak Fahmi. Selanjutnya kami undang dengan hormat untuk pertama kali memberikan tanggapan Bapak Dr. Jondo Harimurti. Kepada beliau kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih kepada Ketua Penguji Bapak Dian Wahyudin. Saudara Fauzi Fahmi, Ya, apa yang kemudian membuat Anda tertarik meneliti di mana tadi tempatnya, Fahmi? di Kampus Pangkalan Asem. Pangkalan Asem. Ya, jadi tempat di mana Anda sudah banyak mengerti, ya, sudah banyak tahu. Nah, kenapa kemudian Anda tertarik menelitinya di Pangkalan Asem? Lokusnya di tempat tersebut. Kemudian pakai variabel tadi. Kan dari sekian variabel, kenapa Anda punya itu? Oke. Secara pribadi saya tertarik dengan lokus Pangkalan Asem karena memang Pangkalan Asem merupakan pusat dari Siami yang bisa dikatakan sebagai arkiblat dari kampus-kampus perluasan, yang mana ketika ada kebijakan pasti akan menjadi contoh bagi kampus-kampus yang lain tentunya, ya. Yang hal demikian inilah yang menjadi ketertarikan saya untuk meneliti kenapa harus jadi pusat, ya. Karena kalau misalnya, dan juga pusat ini kan juga lebih banyak karyawan ataupun pegawai yang ada di sana. Jadi sebagai arkiblat tentunya hasil
apapun yang ada di sana akan dilihat oleh kamus-kamus perluasan dan akan ditiru oleh kamus-kamus perluasan. Mungkin itu Pak Jun. Apa namanya? Kemudian sama seperti yang saya tanyakan kepada Promovendo sebelumnya, masukan praktis apa terkait ada budaya organisasi, ada kompetensi, ada motivasi kerja ya, dan segala macam ya, yang dapat Saudara Fahmi berikan terhadap tempat di mana Saudara Fahmi jadikan lokus. Masukan-masukan praktisnya yang bisa langsung implementatif ya. Oke. Baik, mungkin tadi berdasarkan dari apa yang saya cantumkan dalam variabel bebasnya, baik budaya organisasi, motivasi dan kompetensi, saya rasa memang perlu adanya perhatian khusus lembaga untuk pertama budaya organisasi yang bagi saya ya mungkin sudah mulai agak pudar ya dari sekian sekian lama ya, artinya dulu kan sangat dialur-alurkan budaya organisasi, bahkan saya nggak tahu bagaimana implementasi dalamnya, tapi menurut saya secara pribadi sudah mulai agak menurun dan berkurang, bahkan memang nggak semua karyawan ketika bergabung dalam kampus Setiami itu kalau bahasa ini didoktrin dengan budaya organisasi ya. Jadi itu kemudian yang kedua untuk motivasi ya, mungkin motivasi masih ada ya, masih ada bagaimana karyawan tetap termotivasi dengan kebijakan yang ada. Kemudian kompetensi pun juga ini perlu diperhatikan lagi, karena mungkin saya nggak tahu apakah ini hanya sudut pandang saya gitu ya. Maksud dalam Setiami tentunya ada yang prosedurnya dilalui secara formal atau sesuai dengan aturan yang ada juga yang langsung masuk gitu seperti itu. Jadi kompetensi ini kan akhirnya tidak bisa terdetek kompetensi yang dimiliki oleh karyawan ini, apakah dia memang bisa memiliki potensi sebagai pegawai atau dia memang hanya sebatas penggembira gitu seperti itu kan. Nah, ini yang masukan dari saya bahwa kebijakan-kebijakan yang ada mohon lebih diperhatikan lagi, aturan-aturan yang ada, bagaimana kita merekrut karyawan, bagaimana kita merekrut dosen, itu mungkin harus melalui kompetensi yang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang kedua untuk motivasi, ya mungkin motivasi di sini bisa juga karyawan bisa melalui pendidikan. Bagi yang belum melanjutkan S1, salah satu itu yang mungkin kalau saya pribadi ya dimotivasikan lagi agar pendidikannya lebih ditingkatkan lagi, baik itu mungkin bisa melalui program subsidi dari lembaga ataupun bisa melalui cara pemotongan gaji, yang mana karena penting sekali kita kampus notabene untuk menjual pendidikan, tapi karyawan kita pendidikannya masih ibaratnya belum mumpuni, bahkan katakan ada marketing yang masih belum, marketing S1 yang masih belum S1, katakan seperti itu, dan marketing S2 yang mungkin belum S2, karena nanti ini juga timbal baliknya orang akan bertanya apakah Anda sudah S1 bagi yang menawarkan S1 dan apakah Anda sudah S2 bagi yang menawarkan S2. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Hanya ada dua catatan masukan dari saya, Fahmi. Yang pertama, ini nanti mungkin bisa dikoreksi. Jadi, sepemahaman saya, kalau untuk tesis, yang penelitian terdahulu itu adanya di poin B. Ya, nanti coba dicek lagi ya, Mas Fahmi. Coba. Baik. Tadi mungkin bisa, kalau di sebelahnya kebetulan ada Iwan, coba bisa tanya sama Iwan ya. Seingat saya itu di poin B, yang poin A-nya itu yang kajian literatur. Terbalik, kalau di skripsi, iya yang poin A-nya adalah penelitian terdahulu. Nanti dicek lagi ya Mas Fahmi ya. Baik.
Terus kemudian yang kedua, masukan yang terakhir, yang kedua, itu ada di sini, Mas Fahmi. Sebentar. Di hipotesis, ya, ini nanti di depannya, Mas Fahmi, tolong ditambahkan notasi H1.2 budaya organisasi berpengaruh, ya kan. Di sini tambahin H2.2, ini H3.2, ini tambahin H4.2, ya. Jadi agar nyambung dengan, kan yang ini yang Mas Fahmi cari, H1, H2, H3, ini H4. Jadi nanti di sini ditambahkan H1, ya, titik 2, ini H2.2, dan seterusnya sampai H4, ya. Baik. Itu saja sementara dari saya, Bapak Ketua Penguji. Selanjutnya saya kembalikan ke Ketua Penguji, Bapak Dian Wahyudin. Silakan, Bapak. Iya, terima kasih Pak Dr. Chundo. Ya, Mas Fahmi, kalau dari saya mungkin ya, jadi terkait dengan identifikasi masalah yang Mas Fahmi jelaskan tadi ya, kan ada beberapa poin ya. Nah, itu mungkin bisa didukung dengan data gitu ya, di bab satunya gitu. Dari ininya, kalau memang yang sudah ada atau kalau yang belum didukung. Jadi setidaknya ketika kita menyampaikan memang ada latar belakang identifikasi masalah, memang kita ada buktinya, ada datanya gitu loh. Seperti itu Mas Fahmi ya. Terus tahun-tahun bukunya nanti coba dicek lagi. Kalau bisa ada yang lebih dari 10 tahun gitu ya. Ini dicoba dicari cetakan terbarunya. Terus di abstrak, Mas Fahmi. Jadi di abstrak itu nanti ada kesesuaian antara abstrak dengan kesimpulan, Mas Fahmi. Misalnya memang yang diberikan, yang dipaparkan adalah presentasi pengaruhnya, gitu. Di antara kesimpulan dengan di abstrak itu ada sama. Jadi tidak hanya cuma uji F doang atau misalnya seperti itu ya, tapi memang misalkan pengaruh budaya organisasinya terhadap kinerja seperti apa, berapa persen gitu. Nah, itu mungkin masukan-masukan dari saya. Selebihnya sih sudah oke, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Penguji Ahli, yaitu Bapak Dr. Chundo. Itu saja mungkin dari saya. Saya persilakan Bapak dosen pembimbing, Bapak Dr. Pandoyo SMM, kepada beliau, Bapak. Terima kasih Pak Dian, Pak Fahmi. Tadi memang mungkin Pak Fahmi merasa masih S1, tadi penelitian terdahulu masih di bab 2A gitu ya. Jadi merasa masih S1, dia belum S2 Pak. Jadi itu dulu udah saya ingatkan tapi rupanya gitu. Terus hipotesis tadi disampaikan Pak Chundo itu benar. Jadi harusnya Pak Fahmi ikuti pedoman tesis yang ada di S2. Karena kita orang S2 dianggap sudah tahu, bukan tidak tahu gitu. Terus yang ini saya saran dari Pak Dian tadi penting sekali bahwa identifikasi setidak-tidaknya harus ada data dukungnya. Jangan statement yang sifatnya pendapat pribadi, tapi harus dengan fakta. Di bab 4 di pembahasan penelitian tolong dibahas, dieksplor, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, dan juga teori-teori yang relevan. Ya, relevan itu apa yang Anda gunakan di dalam analisis itu atau di bab 2 itu. Nah, tentunya simpulan itu udah lihat di presentasinya udah bagus. Tadi pengaruhnya 31%, X1-nya, X2-nya ada 46,5, X3-nya 79,6, dan secara simultannya adalah 62. Ini cukup bagus ya. Nah, ini merupakan suatu riset, nanti harusnya hasil penelitian ini bisa untuk perbaikan kepada pihak manajemen gitu. Tadi pada mengenai buku-buku tolong diupdate, ini sudah kesepakatan ya, jangan sampai kita sendiri tidak komit gitu. Kita harus
komit dengan aturan atau pedoman yang kita bakukan, supaya hasil penelitian itu ya siapapun yang baca mempunyai standar mutu, standar kuantitas, standar kualitas gitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada penguji ahli, ketua sidang yang telah memberikan masukannya. Semuanya adalah dalam rangka naskah tesis itu menjadi benar-benar tesis yang paripurna. Terima kasih. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Baik, terima kasih kepada Silakan, Bapak dosen. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak. Silakan ditutup Mas Fahmi. Lupa itu. Silakan ditutup. Baik, Semangatnya. Bapak Widianudin sebagai ketua sidang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Chundo Harimurti, STMSI, kepada Bapak Dr. Anusmandri SCMM, dan juga kepada Bapak Dian Wahyudin SMSI yang telah memberikan masukan bagi pada untuk tesis saya, yang mana gunanya nanti untuk menyempurnakan lagi agar hasilnya sempurna, dan ini untuk bermanfaat untuk orang banyak, akan dibaca oleh orang banyak. Baik, itu saja dari saya. Bila topik holiday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Ini. Ya, Pak. Terima kasih, siap. Untuk selanjutnya yaitu Bapak Firman Firdiansyah. Pak Firman sudah siap, Pak? Sudah siap. Oke, saya bantu share screen ya, Pak ya. Silakan dibuka dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Pandayo SMM, pada Dr. Chundo Harimurti STMSI, kepada Bapak Dian Wahyudin SSMSI, dan teman-teman semuanya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Reformasi Birokrasi terhadap Kualitas Pelayanan di Masa Pandemi pada Kantor Kelurahan Petain Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Next. Pendahuluan latar belakang penelitian. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan perbaikan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia, aparatur. 2. Pemerintah kelurahan sebagai wilayah administrasi publik yang merupakan ujung tombak pemerintahan berkewajiban memenuhi kebutuhan dan hak bagi setiap warga negara dalam bentuk layanan sipil yang tersedia dalam di kantor pemerintahan. Pada kenyataannya, unit kerja tersebut masih belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Next. Hasil pengamatan juga menemukan beberapa masalah dalam kaitannya dengan budaya organisasi dan pelayanan, antara lain dalam pemberian pelayanan aparat terkesan acuh tak acuh sehingga pelayanan yang terima terasa tidak maksimal. Masih adanya diskriminasi dalam pelayanan yang mempunyai hubungan kekerabatan keluarga atau kolega, cenderung lebih diutamakan masih terdapat pegawai yang bersantai dan keluar tanpa izin saat jam kerja sehingga waktu luang terbuang percuma dapat menyebabkan pekerjaan yang dihasilkan tidak maksimal. Next. Ruang lingkup penelitian berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, pada penelitian ini difokuskan pada analisis faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan pegawai pada Kelurahan Petain Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Oleh sebab itu, penulis membatasi hanya pada 3 variabel bebas yang menjadi fokus dalam penelitian, yaitu kepemimpinan, budaya organisasi, dan reformasi birokrasi terhadap kualitas pelayanan sebagai variabel terikatnya atau di Kelurahan Petain Jaya. Next. Rumusan masalahnya itu yaitu yang pertama, seberapa besar pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan pada Kelurahan Petain Jaya. 2. Seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan pada Kelurahan Petain Jaya. 3. Seberapa besar pengaruh reformasi birokrasi terhadap kualitas pelayanan pada Kelurahan Petain Jaya. 4. Seberapa besar pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, dan reformasi birokrasi secara simultan terhadap kualitas pelayanan pada Kelurahan Petain Jaya. Next. Next, mungkin. Ya, tangga berpikirnya ada 3 ya. Mungkin X1 indikatornya
pelaku tugas, pelaku hubungan, partisipasi. Budaya organisasi X2-nya orientasi pada integrasi organisasi, orientasi pada kinerja, orientasi pada pegawai, orientasi pada pasar. X3-nya representasinya kompleksitas, formulasi, desentralisasi. Kualitas pelayanannya tadi ya, indikatornya transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan, hak, dan timbangan. Next. Metode penelitiannya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan mengukur variabel, melakukan proses sampling dan pembuktian hipotesis secara statistik inferensial. Next. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini, jumlah populasi adalah seluruh masyarakat atau warga Kelurahan Pekayon Jaya yang mendapatkan pelayanan administrasi kelurahan pada masa pandemi COVID-19 yang jumlahnya tidak diketahui atau infinite. Sampelnya, pengambilan jumlah sampel menggunakan pendapat dari Hare et al. 2010 menyatakan bahwa apabila populasi tidak diketahui, jumlah sampel minimal adalah 5 kali jumlah item pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Total pertanyaan dalam penelitian ini berjumlah 40, maka diperoleh hasil perhitungan sampel sebagai berikut. Jumlah sampel 40 kali 5 sama dengan 200 orang atau 200 warga ya. Next. Next mungkin. Next. Next. Oke, Dora 5, silakan buka slide-nya. Uji statistik pengaruh kemungkinan X1 terhadap kualitas pelayanan dari hasil perhitungan menggunakan SPSS dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi R adalah sebesar 0,781. Hasil perhitungan tersebut terletak antara skala 0,60 lebih kecil dari 0,799 sehingga menunjukkan bahwa tingkat keeratan hubungan antara variabel kepemimpinan dan kualitas pelayanan adalah kuat. Untuk mengetahui presentasi pengaruh antara kemungkinan X1 terhadap kualitas pelayanan Y dengan menggunakan koefisien determinasi R-square terdapat angka sebesar 0,003 yang artinya bahwa kepemimpinan mempengaruhi kualitas pelayanan sebesar 0,003 dikali 100% sama dengan 60,3%. Next. Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS antara kepemimpinan X1 terhadap kualitas pelayanan ya terdapat angka terhitung sebesar 9,106 lebih besar dari tabel 1653. Berarti HO ditolak dan H1 diterima sehingga secara parsial individu terdapat pengaruh secara signifikan dan positif antara kepemimpinan X1 terhadap kualitas pelayanan Y. Next. Koefisien determinasi untuk mengetahui presentasi pengaruh antara budaya organisasi X2 terhadap kualitas pelayanan Y dengan menggunakan koefisien determinasi yaitu sebesar 0,398%. Berarti bahwa kualitas pelayanan sebesar 39,8%, sedangkan sisanya 60,2 dipengaruhi oleh variabel lain. Next. Next mungkin. Koefisien determinasi untuk mengetahui presentasi pengaruh antara kepemimpinan X1, budaya organisasi X2, dan reformasi X3 terhadap kualitas pelayanan R dengan menggunakan koefisien determinasi R-square di mana diperoleh angka sebesar 0,624 yang artinya bahwa kepemimpinan X1, budaya organisasi X2, dan reformasi birokrasi X3 mempengaruhi loyalitas pelayanan Y sebesar 0,624 dikali 100% sama dengan 62,4%. Sedangkan sisanya 38,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Next. Next mungkin. Nah, kesimpulannya yang pertama, kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan di Kelurahan Pekayon Jaya dengan tingkat persentase pengaruhnya sebesar 60,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan dengan nilai signifikansi 60,3%. 2. Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan di Kelurahan Pekayon Jaya dengan tingkat persentase pengaruhnya sebesar 39,8%. Hal ini
menunjukkan bahwa budaya organisasi yang baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dengan nilai signifikansi sebesar 39,8%. Next. 3. Reformasi birokrasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan di Kelurahan Pekayon Jaya dengan tingkat persentase pengaruhnya sebesar 38,1%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan perbaikan secara struktur, kultur, dan instrumen dalam memberikan pelayanan memiliki signifikan sebesar 38,1%. 4. Kepemimpinan budaya organisasi, reformasi birokrasi secara simultan berpengaruh sangat signifikan terhadap kualitas pelayanan pada Kelurahan Pekayon Jaya sebesar 62,4%. Hal ini menunjukkan akan pentingnya kepemimpinan budaya organisasi, reformasi birokrasi disosialisasikan dan diimplementasikan kepada seluruh jajaran ASN di Kelurahan Pekayon Jaya. Next. Ya, next mungkin secara nanti. Ya, itu aja sudah saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Ini Pak Sundo ini yang uji juga. Bapak Dian Wahyudin, silakan. Baik, ya terima kasih kepada Mas Firman. Semangat Mas Firman. Ya, Pak. Semangat. Mas Firman, dari saya Mas Firman sama seperti Mas Fahmi ya. Jadi ketika kita menyebutkan identifikasi masalah, boleh didukung dengan data-data Mas Firman ya. Nah, diperkuat gitu. Itu ya. Karena kan ini akan membuat kesempurnaan daripada lebih paripurna, bukan sempurna ya. Kalau sempurna mah hanya milik Allah, tapi lebih paripurna ininya apa namanya tes dari Mas Firman ini. Ini udah bagus istilahnya, hasil penelitiannya udah bagus, luar biasa usaha dari Mas Firman. Terus nanti tahun-tahun bukunya coba dicek lagi, karena mungkin kan karena Mas Firman udah kelamaan nih tahun bukunya, jadi pakai yang lama nih gitu ya. Data-data juga nanti coba kalau misalnya ada data-data terbaru. Nah, itu kalau bisa diperbaharui. Terus yang menjadi ini kan saya, Mas Firman ini ngambil kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif, kuesioner, Pak. Kuesioner. Ya. Jadi kuesioner itu berapa populasinya Mas Firman? Populasi itu tidak diketahui karena kan banyak. Jadi kita pakai sampel, pakai metode Add and Health yang dimana dari itu data tersebut berarti nanti didukung dengan teori yang memang menyatakan itu ya. Iya Pak. Nah di bab 3 nanti ditambahkan seperti itu. Terus hasilnya ditunjukkan di mana Mas Firman? Hasilnya ya, hasilnya itu ada dimasukkan semua dalam Excel terus ditabulasi di dalam SPSS Pak, beruntuk Pak. Kalau hasilnya itu kan berarti kalau menyatakan hasil itu ada di kesimpulan. Coba hasilnya apa yang nyatakan? Jangan tegang, tenang aja, jangan tegang. Ya, di kesimpulannya itu bahwa bisa baca lagi. Bentar, Pak. Apa hasilnya? Tadi ada kayaknya di slide-nya. Iya, bahwa hasilnya kesimpulannya itu kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap proses pelayanan sebesar 60,3%. Budaya organisasi dimasukkan nggak? Mas Firman, di abstraknya dimasukkan nggak? Di abstrak dimasukkan nggak tuh pengaruh-pengaruh itu? Dimasukkan Pak. Jadi bagus ya. Itu misalnya karena saya minum madu sama jeruk itu hilang Bu. Masukkan Pak. Oke, nah itu sudah bagus Mas Firman. Semua begitu. Pertanyaannya harus disebutkan Mas Firman ya. Oh iya. Berapa besar-besarnya? Itu. Oke. Nah, karena ini nanti kan lokusnya di mana Mas Firman? Tempat penelitiannya di mana? Di kelurahannya Pak. Di tempatnya. Nah, di kelurahan. Nah, apalagi ini di kelurahan ya. Setidaknya kan nanti kita akan berikan kepada kelurahan. Jadi hasil ini tuh harus benar-benar valid. Jangan sampai hasil yang kita lakukan penelitian ini nanti malah dipertanyakan orang, ini benar nggak nih hasil penelitiannya sekian gitu, sekian persen kayak gitu ya. Nah itu harus benar-benar memang valid dari hasil itunya.
Nah, didukung juga di bab 4, misalkan pengaruh tadi kepemimpinan terhadap ini, adakah penelitian terdahulunya memang mendukung bahwa ini sesuai dengan hasil penelitian si A yang memang menyatakan bahwa pengaruh secara signifikan kepemimpinan terhadap variabel Y-nya. Itu Mas Firman di pembahasan. Ya. Ada ditambahkan gitu ya. Ya, siap Pak. Nah, tahun-tahun bukunya, terus tulisan-tulisan asing, itu juga nanti dicek lagi, ada beberapa tulisan asing yang mungkin yang belum dicetak miring ya. Itu dicek kembali. Lalu untuk nama penulis itu sebaiknya sesuai pedoman itu hanya nama belakang saja, tidak boleh menggunakan gelar. Gitu Mas Firman ya. Sama buku-buku, kalau bisa buku-buku dosen Setiami. Ada buku Pak Pandoyo, ada buku Prof Mulyadi, itu ada Prof Wahyudin, itu boleh dikutip. Itu karena bagus untuk akreditasi. Gitu ya. Siapa. Oke, itu saja dari saya Mas Firman. Semangat. Selamat saya ucapkan sampai sidang tesis. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Dr. Chundo Harimurti untuk memberikan tanggapan. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ketua Penguji. Mas Firman, ada beberapa masukan dari saya. Yang pertama adalah abstrak bahasa Inggris itu diketiknya miring, ya. Yang Mas Firman upload itu sepertinya belum diketik miring ya. Nanti tinggal dirapikan lagi, diketik miring ya Mas Firman ya. Ada di mana ya? Di sini kayaknya. Oke, siapa. Jadi diketiknya miring ya. Terus kemudian masukan yang kedua adalah sama tadi kayak Mas Fahmi. Oh, ini Mas Firman. Ini diketik miring ya. Oh iya. Yang bahasa Inggris ya. Terus masukan kedua sama seperti promovendo sebelumnya Mas Fahmi. Abstrak. Di hipotesis nanti jangan lupa ditambahkan notasi H1, H2, H3 dan H4 ya. Iya Pak, siap. Ya ini di sini Mas Firman. H1.2, H2.2 ya. Ya, di hipotesis biar nyambung sama gambarnya ini. Ini kan Mas Firman nyari H1, H2, H3, H4 ya. Siap Pak. Itu saja dua masukan dari saya. Kemudian baik diparipurnakan lagi tesisnya karena ada pembimbingan. Terus kemudian